Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat. Hingga malam ini malam ke berapa itu? 6 atau 5? Malam ke-6 lah ya. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk beribadah kepada Allah, menghidupkan malam bulan Ramadan dengan qiyamul lail. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati pengurus Masjid Darus Sakinah, yang saya hormati tokoh masyarakat, kemudian alim ulama Cadia Pandai, kemudian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya saya mau menyampaikan materi tentang keutamaan sedekah, tapi mendengar sedekahnya besar, saya urungkan niat saya. Kemudian ingin juga menyampaikan materi tentang memakmurkan masjid, tapi masjidnya juga sudah makmur, alhamdulillah. Kalau begitu pada malam hari ini materi kita tentang amalan-amalan mudah atau ringan di bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan rahmat, bulan maghfirah, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Banyak orang yang mengira bahwa beramal di bulan Ramadan harus yang berat-berat dan sulit. Padahal Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa jalan menuju surga itu dipenuhi oleh amalan-amalan yang mudah sekali, asalkan dilakukan dengan ikhlas dan istiqamah. Apa itu yang pertama? Yakni meluruskan niat dalam setiap amalan kita. Amalan yang paling mudah, gratis, namun paling menentukan adalah niat tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nanti kita makan sahur, bekerja, bahkan tidur di bulan Ramadan bisa apa tidak bernilai ibadah? Bisa sekali. Jika semuanya itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Kata orang tidur bernilai ibadah. Betul. Dengan catatan. Apa itu? Yakni dengan kita tidur, kita berniat agar menguatkan badan kita untuk bangun sholat, mengerjakan sholat. Kemudian dengan tidur kita berniat agar bisa nanti tidak telat sahurnya. Kemudian dengan tidur
agar segar kita mengerjakan sholat subuh, supaya kuat beribadah, supaya bisa bekerja yang halal, dan bagi pelajar supaya bisa untuk menuntut ilmu. Dengan niat ini, tidur tidak hanya sekedar hal yang mubah, tidak hanya sekedar istirahat, tetapi sarana untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan ringan yang kedua, Bapak Ibu. Apa itu? Yakni menjaga puasa kita dari perkataan dan perbuatan dosa. Puasa bukan hanya menahan lapar, menahan haus, tapi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan puasanya, dengan lapar dan hausnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ketika kita berpuasa, kita dicaci, dimaki, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, falyakul inni shaim. Hendaklah berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ini ambo puasa, jangan pancing-pancing berang. Kok siap maghrib? Boleh. Tetap saja katakan aku sedang berpuasa. Agar apa? Agar tidak dipancing emosi dan amarah. Menahan lisan adalah amalan ringan, Bapak. Diam itu adalah menahan lisan. Ringan tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan ringan yang ketiga yakni berzikir yang ringan di lisan kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Surah Al-Ahzab ayat 41. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani 'alal lisan, sakilatani fil mizan." Dua kalimat yang ringan di lisan, di mulut kita, namun berat di timbangan adalah subhanallah wa bihamdi, subhanallah bil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ringan sekali, Bapak Ibu. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kemudian nanti setelah kita sholat tarawih dan ditutup dengan witir, apa zikirnya, Bapak Ibu? Astagfirullah? La, bukan. Subhanallah? Bukan. Alhamdulillah? Bukan. Allahu Akbar? Bukan juga. La ilaha illallah? Bukan juga. Yakni subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus 3 kali. Rabbul malaikati war ruh. Itulah zikir setelah sholat witir. Kemudian zikir yang lain juga termasuk membaca Al-Quran. Minimal, Pak Ibu, di bulan Ramadan ini khatamlah kita Al-Quran, walaupun hanya sekali. Para ulama terdahulu sangat memperhatikan doa setelah khatam. Bagi Pak Ibu yang pernah umroh di bulan Ramadan, coba kita lihat imamnya pasti membaca doa khatmil Quran. Allahumma arham nabil Quran. Panjang doanya. Karena apa? Mereka ingin saat-saat itu doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ada yang mengajak keluarga mereka berkumpul di saat mereka khatam Quran.
Untuk apa? Berdoa bersama-sama, karena ini kesempatan yang baik. Dan kita tahu membaca Al-Quran sangat banyak keutamaannya, termasuk golongan manusia terbaik orang yang membaca Al-Quran itu. Apa kata Rasulullah? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Kemudian kita mendapatkan pahala. Satu hurufnya berapa pahala Bapak Ibu? 10. Alif 10, lam 10, mim 10. Bayangkan jika kita mengkhatamkan Al-Quran, berapa ratus ribu pahala yang akan kita dapatkan. Kemudian amalan ringan yang keempat, yakni memberi makan orang berbuka puasa. Meski hanya sebotol air, dicatatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri, ghaira annahu la yankusu min ajri shaimi syai'a." Siapa saja yang memberi makan orang yang berbuka, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. Gak harus mewah, nasi lamun ombak indah, sebotol air saja sudah mendapatkan pahala orang yang kita bukakan puasa tersebut. Kemudian amalan ringan yang kelima, yakni menjaga sholat wajib dan berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah." Dirikanlah salat dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Afdalul a'malis salatu liwaqtiha." Amalan yang paling utama, yang paling bagus, yang paling rancak adalah salat pada waktunya. Salat di awal waktu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat sendiri 1 pahala. Salat berjamaah 27 derajat. Ramadan tidak akan berkualitas jika sholat kita masih sendiri dan apalagi sering ditunda-tunda. Kemudian yang keenam, yakni berakhlakul karimah, akhlak yang baik dan menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Hadis riwayat Tirmizi. Ramadan adalah waktu terbaik untuk apa Bapak Ibu? Untuk kita mengurangi hal yang melalaikan. Walaupun itu tidak haram dong, walaupun itu mubah, tinggalkan, kurangi. Kemudian memperbanyak sabar, memperindah akhlak. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita sekalipun meremehkan amalan yang tampak kecil di mata manusia, karena di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kecil itu menjadi besar, dan yang ringan bisa menjadi sebab keselamatan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa kebaikan sekecil apapun memiliki nilai yang sangat besar. Bahkan senyum tapi tulus, ucapan yang baik, menyingkirkan duri dari jalan. Kok orang gini membuat polisi tidur, padahal Rasul menyuruh membuang duri dari jalan, dan dilakukan dengan niat yang ikhlas, yang tak terlihat oleh manusia. Semuanya dicatat sebagai amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali seseorang masuk surga bukan karena amalan besar yang menggemparkan, tetapi karena istiqamah, konsisten dalam kebaikan yang kecil yang terus dia jaga. Tahu Bapak Ibu kisah pembunuh 100 jiwa yang masuk surga? Tahu Bapak Ibu?
Itu belum adonyo beramal dah. Masih hijrah dari tampeknya yang lama. Dinyatakan inyo penghuni surga. Kemudian yang lainnya kisah mohon maaf pelacur yang masuk sarugo karena memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Itu juga dinyatakan di dalam riwayat-riwayat akan masuk surga. Itulah kebaikan yang kecil yang sering diremehkan oleh manusia. Dan ada yang celaka bukan karena dosa besar, tetapi melainkan karena meremehkan dosa-dosa kecil, hingga dosa kecil itu bertumpuk-tumpuk dan memberatkan timbangannya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan meremehkan kebaikan sedikit pun, walau engkau menebarkan wajah yang berseri-seri. Maka Bapak Ibu, jangan kita tunggu mampu beramal yang besar. Mulailah dari amal yang kecil. Jaga salat kita tepat waktu, perbaiki niat kita, tahan lisan kita dari menyakiti orang lain. Biasakan sedekah walaupun sedikit, lakukan kebaikan meski tak ada manusia yang melihat dan memuji kita. Karena Allah menilai keikhlasan dan kesinambungan, istiqomah, konsisten, bukan besarnya di mata manusia. Demikianlah yang singkat ini. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang tidak meremehkan kebaikan dan tidak menggampangkan dosa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.